Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih membahas mengenai Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,93%. Yang pengen gue highlight adalah Bitcoin dominance yang meningkat sebesar 0,24%. Yang secara di chartnya kita bisa lihat di sini kondisinya itu menembus lagi MA20 di daily ya. Jadi kemarin kan duel nih 50-20 ya. Nah, sekarang si MA20-nya ke reclaim lagi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini salah satu contoh bahwa di masa-masa ketidakpastian yang besar, ya salah satunya seperti konflik Israel dan Iran kemarin, akan membuat orang cenderung apa? Cenderung lebih nyaman memegang Bitcoin, begitu ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri bukan berarti dia nggak koreksi ya. Pada faktanya Bitcoin juga koreksi. Kita bisa lihat di sini kemarin cuma jadi nge-wick begitu. Dan ya overall masih merah sih kemarin, walaupun merahnya kecil, hanya di 0,28% saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ethereum, dia koreksi sebesar 3,46%. Lalu Matic dia koreksi, oh ini nggak terlalu gede untuk Matic ya, 0,75. XRP juga dia koreksi, wah bukan koreksi, ini ngedam ya, ngedam 9,77%. Lalu Phantom akhirnya mulai koreksi juga di 3%-an ya. BNB juga koreksi di, oh ini nggak terlalu gede, 0,88 dan seterusnya begitu. Jadi ya suka nggak suka, memang seperti itu biasanya saat ada ketidakpastian di market, orang akan cenderung lebih berani memegang Bitcoin ya. Dan itu sebenarnya nggak cuma di kripto ya. Buat lo yang coba main saham juga gitu ya, kalau lo perhatiin misalkan kita anggap Nvidia lah. Nvidia tuh bisa dibilang ya the blue chip of apa mungkin ya, producer chip begitu ya. Nah mungkin ada juga yang lain kan, producer chip yang lain seperti mungkin AMD gitu dan lain-lain. Nah tapi Nvidia yang menjadi paling besarnya dan yang dianggap paling aman karena market cap-nya paling besar. Nah, saat terjadi ketidakpastian misalkan di market chips gitu ya. Nah, orang akan cenderung menutup posisi mereka di perusahaan-perusahaan yang lebih beresiko gitu dan kembali dimasukin ke blue chip-nya begitu. Nah, jadi memang itu bukan spesifik di kripto aja ya. Tapi mungkin yang unik dari kripto adalah dia belum terkategori begitu kan. Kalau misalkan di saham udah terkategori, misalkan blue chip dari search engine misalkan Google gitu ya atau Alphabet gitu ya. Nah, jadi dia yang blue chipnya yang akan kesedot adalah seperti Yahoo, lalu Bing mungkin dan seterusnya lah yang bisa dibilang second rate-nya. Nah, tapi kalau di kripto dia nggak peduli Ethereum, Matic, apa semua itu ditariknya oleh Bitcoin yang secara fundamental mungkin sebenarnya nggak sama. Begitu, bahkan bisa dibilang berbeda sendiri Bitcoin. Ya, jadi mungkin itu aja sih perbedaannya ya. Kalau di saham kan ketariknya berdasarkan kategori gitu misalkan. Ya chip producers, narik lagi chip producers. Search engine, narik lagi search engine begitu. Nah, tapi kalau di kripto semuanya ditarik oleh Bitcoin begitu ya. Nah, tapi untuk di weekly-nya sendiri kita masih bisa lihat di sini ya, dia masih sedikit di atas dari BSB. Tapi jujurnya ya quite concerning juga sih kemarin ya. Dan lagi-lagi ya, volatility-nya terjadi saat jam 7 ya, mulai dari jam 7. Jadi awal naik dulu, begitu tiba-tiba turun lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi ya kalau kita ingetin, hati-hati akan ada terjadi volatility ya, mulai jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam ya tergantung lah, setiap hari bisa beda-beda ya. Nah, itu lebih baik diingat-ingat supaya apa ya? Supaya jadi aman gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar lah ya. Indeks dolar itu kondisinya menguat ya. Dia menguat lagi dan sekarang sepertinya akan retest MA50 dalam waktu dekat. Ya, kita lihat apakah dia akan ke reject atau enggak karena MA50 ini dekat-dekat juga sama struktur kemarin di sini ya, struktur yang jadi double top ya. Nah, apakah indeks dolar akan kembali menguat dan reclaim atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini, at least ya dalam beberapa hari ke belakang, korelasinya jadi kayak normal, kayak zaman dulu gitu, dimana kalau kripto melemah, indeks dolar menguat, begitu ya. Apakah ini sudah mulai balik ke status quo-nya nih? Karena kalau buat yang sudah ngikutin DCWT dalam beberapa bulan terakhir, tahu ya bahwa
belakangan ini nggak normal korelasinya ya. Biasanya kan kayak gini nih ya. Indeks dolar naik, Bitcoin cenderung melemah atau kripto yang cenderung melemah begitu. Nah, kemarin-kemarin beberapa bulan terakhir enggak random aja gitu ya. Kadang-kadang bisa bareng-bareng turun sama indeks dolar, kadang-kadang bisa bareng naik, kadang-kadang bisa normal begitu. Nah, apakah ini pertanda bahwa di XY dan kripto in general sudah mulai balik lagi ke normal korelasinya ya? Lalu untuk Bitcoin dominance ya seperti yang tadi yang sedikit gue udah bahas tadi di depan ya. Sekarang terjadi reclaim sama 20 dan ya apa kalau gue pribadi kan udah ingatin berkali-kali ya. Kalau kita DCA ya kita akumulasi altcoins nggak masalah begitu. Yang mungkin gue kurang setuju adalah kalau sekarang gede-gedean. Wah udah lupakan Bitcoin ya. Kita Bitcoin gak akan kemana-mana. Itu mentalitas yang mirip-mirip dari cycle ke cycle selalu ada. Begitu ya. Orang ngerasa buat apa beli Bitcoin ya. Susah beli satunya ya. Siapa yang harus suruh beli satu gitu sebenarnya. Lu beli 10.000 worth of Bitcoin juga bisa sebenarnya ya. Nah itu banyak orang yang salah paham. Jadi orang lebih prefer, gue punya 200.000 token A ya. Gue punya 1 juta token B begitu. Padahal token A, token B, Bitcoin dominance-nya meningkat begini. Artinya apa? Performa dia dengan Bitcoin kalah. Gitu. Nah itu yang orang suka kadang lupa. Makanya kenapa Bitcoin dominance-nya selalu gue ingatkan dari hari ke hari. Begitu. Dan ya lagi-lagi. Itu setiap hari yang nggak pernah miss ya kayaknya nggak pernah miss karena ya saya kan 2 kali ada 2 video pasti di salah satu video dari DCWT kita pasti ada yang nanya bang altcoin season gimana nih bang tiap hari ya berarti kan artinya apa masih mirip-mirip lah mentalitasnya seperti di cycle sebelumnya buat apa beli Bitcoin ya Bitcoin nggak akan kemana-mana dibandingkan alts. Nah, sayangnya data dan fakta tidak setuju sama statement itu ya. Bahkan ini jauh lebih gila Bitcoin dominance dibandingkan dengan cycle sebelumnya ya. Kita lihat nih. Cycle ini rapih banget kan ya. Seringnya di atas BSB dan otomatis sering juga di atas SMA 200. Satu-satunya kita dapat momen altcoin season mini itu hanya terjadi di Januari 2024 aja. And then nggak ada lagi ya. Kalau kita bandingkan sama 2021 ya cenderung lebih kuat Bitcoin dominance, tetapi ada masa-masa di mana Bitcoin dominance melemah dan terjadi mini altcoin season seperti di sini dan di sini begitu. Nah, tetapi di cycle ini enggak begitu. Tapi orang udah kebiasaan. Orang tuh gini ya, orang suka lupa. Kita kasih ini deh, kita kasih satu chart yang harusnya bisa ngebuka mata kita ya. Ini chart setahun ya. Nah, atau 12 bulan ya. Nah, jadi per satu candle tuh 12 bulan. Jadi orang tuh suka lupa ya. Altcoin season tuh cuma terjadi biasanya setahun yang signifikan ya. Yang level 2021 tuh cuma terjadi setahun gitu. 1:3 gitu. Jadi nah di masa-masa ini orang-orang yang cuma inget tahun ini nih kayak misalnya gini ya. Di cycle kemarin nih ya di 2021 nih ya. Orang tuh lupa bahwa Bitcoin dominance tuh mendominasi selama 1, 2, 3 tahun ya. Nah udah gitu ya baru setahun dia boom. Nah orang cuma ingat di sini. Nah di sini mindset dia adalah Bitcoin tuh lemah, nggak akan ada gunanya kita beli Bitcoin ya. Udah kita altcoin semua. Nah di sini dibanting-banting ya. Altcoins dibanting-banting dan akhirnya orang pada kok parah ya. Kok BTC cuma drop 10%, alt gue kok drop 20-30% ya. Nah itu begitu karena orang sebenarnya nggak tahu data dan statistiknya. Makanya kenapa gue bilang berkali-kali ya. Di awal bull market jangan kebanyakan altcoins begitu. Gua udah bilang 70-30 tuh sampai doer di 2022 ya. Tapi selalu ada aja setiap hari. Wah, Bitcoin susah bang. Kita punya satunya susah. Siapa yang suruh punya satu? Sekali lagi gue bilang, nggak ada yang nyuruh lu punya satu. Tapi secara rasio portofolio lu 70-30 gitu. Yang sekarang setelah kena rasa nggak nyamannya barulah orang mulai banyak yang sadar. Iya bang bener ya harusnya BTC itu jadi fondasi kita. Bener BTC itu fondasi ya. Itu kayak sekali lagi kalau orang berdebat mendingan altcoins potensinya lebih gede bla 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 itu kayak lu ngomong ke gua buat apa kita punya fondasi kita nggak kita nikmatin, kita nggak lihat fondasinya ya, nggak bikin kita jadi bisa di flex gitu ya. Nah tapi kalau interior rumah gue bisa flex, lihat nih TV gue misalkan merek apa, merek Sony terbaru ya, lihat 4K nggak kalau perlu berapa, 8K 24K udah kayak emas aja 24K ya.
Ya, tapi itu semua nggak akan guna interior lu yang fancy-fancy gitu ya. Tapi si fondasinya berantakan. Kenapa nggak jadi nggak guna? Karena fondasinya berantakan tuh rumah ambruk. Jadi itu semua interior lu yang bagus-bagus akan hancur karena dasarnya buruk gitu. Nah itu makanya kita tuh harus bisa punya skala prioritas yang benar 70-30. Nah terus ada yang suka ada juga beberapa yang nanya yang kayak gini. Gue suka nih, bang, oke bang, gue udah 70-30 nih kurang lebih lah ya. Nah tapi bang nanti misalkan udah QE nih. Kalau QE kan berarti nanti gini bang, Bitcoin dominance terjun payung lagi nih. Nah, waktu masa-masa terjun payung seperti ini, Bang, apakah gua harus tetap rebalance jadi 70-30? Jawabannya adalah enggak usah. Gitu. Nah, biarkan disitulah altcoins lu akan ya udah, lu nikmatin dia ngepump kayak gila-gilaan. Begitu, ya. Nah, itu itu yang bikin lu jadi resikonya itu terjaga, tapi tidak kehilangan potensi untuk bisa ngepump. Begitu ya. Nah, orang-orang serakah kadang-kadang. Wah, 70% sayang dong duit gua di Bitcoin. Nanti altcoins ini gua nggak akan dapat full power of altcoins. Iya, oke. Ada benernya nggak? Ya ada benernya. Tapi di waktu bersamaan saat kebanting-banting kayak hari-hari seperti ini gitu ya, di mana Bitcoin dominance kembali lagi menembus EMA 20, kembali lagi naik ke atas lagi membuat higher high, higher low, higher high, higher low, di mana yang dulu-dulu di April Maret ini minus sampai 80%, ya buat lu yang berat di Bitcoin ya lu tenang begitu ya. Nah itu sih ya. Itu sih yang paling mungkin harus gue ingatkan lagi dan lagi dan lagi begitu ya. Oke, next kita geser dulu ke liquidation ya. Liquidation ini gila sih ya. Sebenarnya hari ini masih lebih mending. Hari ini walaupun mending gila sih ya. Mendingnya itu 240 juta USD terlikuidasi. 86.660 trader terlikuidasi dalam 24 jam terakhir. Dan yang paling banyak kena likuidasi adalah posisi long. Begitu ya. Jadi gini ya. Overconfidence ini terlalu sering terjadi di market gitu ya. Ini semua ya berarti statistik yang seperti ini ya ini adalah jelas orang yang tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan dengan dana yang luar biasa besar gitu ya. Karena kalau dia nggak tebak-tebakan pasti dia punya SL dong, punya SL, punya tempat di mana dia akan cut loss dan seterusnya. Ini bukan ngomongin posisi ditutup loh. Ini likuidasi, udah jelas. Berarti posisinya bangkrut. Bukan dia cut loss. Gitu. Jadi kalau orang bilang, ah bang berapa banyak sih emangnya orang yang terlalu overconfident? Banyak. Ini datanya. Nah gue berharap sekali ya para penonton TCI, ya para penonton setia DCWT tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang masuk ke sini, ya termasuk ke likuidasi. Gitu ya. Dan sekali lagi gue bilang ya, ini masih lebih mending hari ini. Lu bisa lihat di sini ya, di tanggal 1 Oktober dan 2 Oktober. Ini kan 240-an tuh total dalam 24 jam terakhir. Di sini 450 juta itu cuma posisi long yang kena liquid. Ditambah sama shortnya itu jadi 530-an. Nah, tanggal 2 ini dicampur-campur jadi 200 lagi. Gila. Gila ya. Tapi memang faktanya seperti ini. Ya, orang-orang yang overconfident, yang nafsu, bawaannya kayak wah market di tangan gua ya masuk ke sini kategorinya. Suka nggak suka memang seperti itu. Nah makanya kenapa gua tuh nggak mau stres. Gua nggak mau hidup tuh waduh gila. Waduh misalkan nih ya, waduh gila. Gua kena liquid berapa M gitu ya. Gua nggak mau, gua pusing kayak gitu. Ya. Jadi posisi future santai-santai aja. Gua cuma buat cari ya duit piknik lah begitu. Jangan lu berpikir kayak wah dengan saya membuka posisi long ini atau posisi short ini akan mengubah hidup saya. Saya akan beli rumah ya di mana gitu ya di Beverly Hills. Yang ada lu masuk ke rumah sakit jiwa di Beverly Hills gitu ya. Ya jadi hati-hati ya, hati-hati. At the end of the day, saat lu mencoba untuk timing the market, disitulah market akan menggorok diri lu ya. Jadi tugas kita ngapain? Ya, bereaksi terhadap markets dan ya ini banyak yang nggak suka sebenarnya kadang ya bukan sebenarnya kalau orang-orang TCI sih enggak ya tapi di luaran banyak yang nggak suka ya kita harus siap dua arah begitu ya. Wah kalau lu bilang dua arah sih ya berarti lu akan selalu bener loh ya. Siapa yang mau salah, ngapain kita harus salah gitu loh. Nah sekarang gini, gue nyiapin dua arah loh, gue dapat bottom kemarin loh, gue dapat akumulasi di 30 ribuan. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena gue sadar gue bukan dewa. Gue gak akan tahu besok spesifiknya pasti akan seperti apa. Makanya gue terus cari data, statistik, dan fakta.
Gitu. Supaya apa? Supaya skenario gua itu berdasarkan data yang sesungguhnya terjadi, bukan cuma perasaan gua. Kalau cuma pakai perasaan, disitulah lu akan masuk ke dalam statistik yang terlikuidasi. Mau long, mau short sama aja. Lu mau bullish, mau bearish. Kalau lu nggak bisa jaga resiko, ya masuk ke sini. Gitu ya. Oke, economic calendar untuk hari ini ya, ya pokoknya sampai Jumat sih terus-terusan ada ya. Kita udah ingetin dari hari Minggu. Minggu ini akan padat jadwalnya ya. Dan untuk Kamis ini ekstra ini ya, ekstra panas nih hari ini. Kenapa? Karena akan keluar data initial jobless claim ya. Nah, ini nih ya. Ya, at least dalam beberapa kali keluar ada terjadi guncangan di market, terutama di tanggal 8 lah ya. 8 Agustus kemarin Bitcoin sempat ngepump bukan 8, sorry. Nyaris 12% dalam sehari. Itu karena keluar data initial jobless claim. Oh, apakah hari ini akan sama Bang ngepump 12%? Enggak, gua nggak bilang kayak gitu. Tetapi terakhir kali terjadi data-data ini bisa mengguncang market. Jadi siap-siap. Setengah 8 mulainya, lalu jam 9:15 akan ada S&P Global Services PMI, dan malamnya lagi akan ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga Prices. Jadi siap-siap, 1, 2, 3, 4 data penting akan siap mengguncang kita pada hari ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk dulu aja ke buy limit ya. Buy limitnya otomatis Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buat lo yang buka posisi long, buat lo yang target TP di BSB kena ya. Buat lo yang buka di bukan buka tapi pasang target TP di BSB, lo profit sebesar 1%. Buat yang di MA20 sayangnya nggak kena ya. Nah kalau lo ngikutin jam ya, kalau lo ngikutin jam dan nutupnya itu di kemarin tuh berapa ya? Sorry, kemarin itu di jam 7 ya. Iya, sebentar. Kemarin pertama tuh di jam berapa nih? Yes, jam 7 ya. Buat lo tutup di jam 7, lo berarti dalam keadaan ya profit juga tapi lebih kecil sih ya. Tipis banget di sini ya. Jadi ya baik lagi nih, nggak selalu yang konservatif itu lebih menang, nggak selalu yang agresif lebih menang. Itu adalah ya, risk tolerance lo ya, bukan siapa yang bakal lebih profit begitu ya. Oke, next kita akan geser ke posisi spotnya ya. Untuk posisi spotnya di 60.561, lalu di 58.455 dan di 57.617. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum untungnya posisi long kita masih kena target TP ya. Retest 1, retest 2, nge-wick dulu ke atas ya. Ethereum sedang berbaik hati dan ya profit. Berarti buat lo yang buka posisi long kemarin profit sebesar ya 2% lah, 2% kurang sedikit ya. Nah ini dia pentingnya kita pasang apa? Target TP. Karena kalau nggak dipasang target TP-nya, ntar aja lah bang, ntar aja bang. Dari tadinya profit 2% malah jadi minus. Kena cut loss begitu ya. Nah di waktu bersama juga kita bisa di sini Ethereum
cepat sekali berhenti di 2363 ya. Dan sudah terjadi retest kedua juga. Artinya kita sudah punya posisi long lagi ya. Semoga hari ini terulang seperti kemarin ya. Semoga kena di 2419. Jadi ya jangan lupa ya, buat lu yang kemarin kena cut loss nih gara-gara lupa pasang target TP, hari ini kebuka lagi, pasang ya di 2419. Nah untuk posisi spotnya berarti di 2363, 2294, dan di 2223 ya. Oke, itu kurang lebih untuk sesi pertama. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.